Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara, bidan yang bertugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Fatul Jana. Ibu Fatul Jana. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ada Kak, ini mau kontrol seputar itu masa nifas itu. Oh, mau kontrol nifas ya Bu ya? Saya pinjam dulu bukunya Bu. Saya tanya-tanya ya Bu ya. Ibu Fatul Jana nggih. Nama suaminya siapa Bu? Nama suaminya Sonata Aidi Syahruli. Umur ibunya? Sekarang 32 tahun. Umur suaminya Bu? Sama juga 32 tahun. Oh iya. Agama ibu sama suaminya? Sama Islam juga. ya. Pendidikan terakhir ibunya? SMA. Suaminya Bu? Kalau suaminya D1. Untuk pekerjaan Bu? Pekerjaan ibu sama suaminya? Kalau saya udah di rumah swasta udah. Iya. Kalau suami di KFC Oh, di restoran. oh. Alamatnya di mana Bu? Desa Misi, RT 2, RW 4, Kecamatan Tangunharjo, Kabupaten Grobogan. Oh iya. Ibu sekarang ada keluhan nggak Bu? Kalau ini tuh nggak ada sih, Mbak. Nggak ada keluhan ya Bu ya? Sebelumnya Ibu untuk riwayat penyakit Bu, ibunya ada riwayat penyakit seperti hipertensi, terus diabetes, asma, terus penyakit jantung atau ginjal gitu Bu ada Bu? Nggak ada. Kalau penyakit menular seperti HIV, sifilis, terus hepatitis atau TBC ada nggak Bu? Nggak ada juga. Untuk suami dan keluarganya Bu ada riwayat penyakit yang tadi saya sudah sebutkan? Nggak ada sih. Nggak ada. Ini Bu, saya lihat bukunya ini anak yang pertama ya Bu ya? Iya. Kemarin persalinan tanggal berapa Bu? Yang 17 Juni. Oh tanggal 17 Juni ya. Terus selanjutnya di mana Bu? Lahirnya di Klinik Nur Hikmah, Waran itu ya. Oh iya, itu normal Bu. Normal. Adiknya pas lahir berat badannya 3,4. 3,4. Jenis kelaminnya Bu? Perempuan. Perempuan. Untuk KB Bu, Ibu sebelumnya pernah pakai KB? Belum pernah. Belum pernah ya. Selanjutnya saya tanya tentang pemenuhan kebutuhan sehari-harinya ya Bu. Untuk pola nutrisi Bu, seperti makan dan minumnya. Untuk makannya Ibu sehari berapa kali Bu? Sehari bisa, karena menyusui ya. Iya. Karena menyusui jadi makannya lebih banyak karena sering lapar sih. Biasanya Bisa bisa 4 kali itu sama 5 kali. Oh gitu. Terus untuk minumnya Bu? Minumnya juga banyak juga air putihnya. Terus untuk pola seperti buang air pipis, buang air besarnya ada keluhan nggak Bu? Kalau ini kan nggak ada ya. Kalau untuk jahitan masih sakit ya. masih kerasa gitu Masih gitu kerasa. ya. Terus untuk pola hygiene seperti mandinya itu berapa kali biasanya? Mandinya 2 kali sehari. 2 kali. Iya. Terus untuk ganti pembalut Bu, ini biasanya ganti pembalut berapa kali sehari? Bisa 2 kali sampai 3 kali ya Mbak ya. Oh Ya, kalau itu kan kotor langsung ganti ya. Untuk pola aktivitas fisiknya Bu, itu di rumah udah dibantu sama suami atau gimana Bu? dibantu sama suami sama keluarga juga. Oh gitu. Dibantu ya Bu ya? Iya, dibantu. Untuk pola menyusuinya Bu, Ibu asinya keluarnya lancar Bu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya Bu ya. Berarti isapan nadinya juga kuat. Iya, Kuat. iya. Ada keluhan nggak Bu selama proses menyusui? Nggak ada sih. Oh nggak ada ya? Iya. Mohon maaf Ibu, untuk pola seksualnya Bu, Ibu udah melakukan pola seksual? Belum berani. Takut ya Bu ya, soalnya masih Iya. beberapa hari. Suaminya di rumah merokok betul? Enggak. Oh enggak, alhamdulillah ya Bu ya, berarti rumahnya bebas asap ya. Iya. Terus gimana Bu perasaan setelah persalinan? Lega gitu, senang gitu? Iya, lega sama seneng sama itu apa masih agak-agak adaptasi sama jadi ibu untuk pertama kalinya gitu. Terus mulai beradaptasi ya yang sebelumnya hanya ibu sama suami, terus sekarang udah bertiga sama adiknya, itu mulai ada adaptasinya gitu ya Bu ya. Mulai belajar semuanya jadi ibu. Iya. Terus untuk suami sama keluarganya di rumah juga mendukung ya Bu ya. Baik Ibu, ini untuk selanjutnya saya tensi terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Permisi ya Bu ya.
tensinya normal ya Bu, 128. Bisa dulu ya Bu? Iya. Bisa deh ya. Untuk suhunya juga normal ya Bu, 36,6. Berat badannya dulu Bu, ibunya berdiri, sambil pas aja ya, pas aja. Berat badannya 61. Ya, 61 ya dia. Badannya dulu. Bisa ya Bu. Oke Bu, ibunya agak untuk tinggi badannya 155 ya Bu. Sebentar kita dulu. Delapan 9 ya untuk perutnya. Terus kita perut tuh lewat sebelah kiri. Kiri itu sini gini. Masih sini. Akhirnya itu. Seperti ini. Di sini. Nilainya 27 ya dia. Ini ibunya periksa dari kepala sampai kaki, jadi bisa 90 ya. Monggo ya. Ini juga. Ya, di sini untuk kepala simetris, tidak ada pembengkakan atau benjolan. Maaf ya Bu, ibunya maksudnya boleh ke atas. Coba ini ya Bu. Untuk konjungtivanya merah muda, tidak anemi. Untuk ibunya tidak ada serum yang berlebih. Ibunya bisa makan Bu. Untuk di sini juga ada pusat darah yang dia juga nggak ada yang bolong ya. Terus untuk masih biar cek dulu untuk telinganya. Untuk telinga juga tidak ada serum yang berlebih sebenarnya tuh sama ya, bila tidak ada serum yang berlebih. Maaf ya Bu ya, untuk saya periksa dulu ya. Ibu tidak ada
pembengkakan, tidak ada kontrakturan juga ya Bu. Untuk selanjutnya ini saya coba cek untuk payudaranya dulu ya Bu ya. Maaf ya Bu ya, bisa dibuka sedikit. Oh jadi Bu, ini untuk payudaranya tidak ada pembengkakan ya Bu ya. Terus juga tidak ada bendungan pada payudara, terus areolanya juga berwarna kecoklatan, terus juga terdapat ASI yang keluar ya Bu ya. Untuk selanjutnya, untuk ekstremitas bagian atas tidak ada pembengkakan, kukunya bersih. Untuk selanjutnya saya periksa perutnya dulu ya Bu. Maaf ya. Maaf ya Bu ya. Terus satu jari di atas mifisis. Saya cek bagian kakinya dulu ya Bu. Untuk bagian kaki juga tidak ada pembengkakan ya Bu ya. Bagian kiri maupun bagian kanannya tidak terdapat varises. Permisi Bu, abis ini kita coba periksa bagian ini ya biar dulu ya. Intinya kakinya bisa ditarik dulu kayak posisi persalinan. Maaf ya Bu ya. Oh ini untuk jahitannya bagus ya Bu ya. Rajin bersihin ya Bu ya berarti ya. Terus ini untuk perdarahannya juga sesuai dengan masanya ya Bu ya. Ini warnanya merah kecoklatan. Sampai review lagi ya Bu ya. Baik Ibu, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan umum sama pemeriksaan fisiknya semuanya masih dalam batas normal ya Bu ya. Terus tadi juga untuk bagian payudara ya Bu ya, tadi saya lihat juga tidak ada lecet, bagus ya Bu ya. Terus untuk bagian perutnya Bu, tadi saya lihat juga untuk TFU-nya sesuai dengan masa nifasnya. Oke, terus untuk selanjutnya itu tadi saya lihat di bagian area genetalnya juga untuk jahitannya juga udah bagus ya Bu. Terus juga untuk perdarahannya juga udah sesuai sama masalah nifasnya. Misalnya biasanya itu untuk perdarahan yang keluar juga udah mulai kecoklatan gitu ya Bu. Terus Ibu sebelumnya udah pernah dapat edukasi tentang tanda bahaya ya Bu? Sudah ya? Sudah. Terus tadi juga setelah saya lakukan pemeriksaan tanda bahayanya Ibu untuk sekarang itu tidak ada ya Bu, tapi saya ingatkan kembali terkait tanda bahaya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya Ibu demam lebih dari 2 hari, terus juga Ibu terlihat sedih, murung, atau menangis tanpa sebab, terus juga keluar cairan yang berbau dari dalam lahir, terus juga nyeri pada bulu hati, terus juga mual muntah atau sakit kepala, terus juga untuk selanjutnya misal kayak payudaranya terasa bengkak, keras gitu, karena takutnya dicurigai bendungan pada payudara. Soalnya kalau misalnya terjadi bendungan pada payudara itu ada tindakan khusus yang harus
dilakukan, karena kalau misalnya enggak segera dilakukan takutnya malah jadi mastitis. Terus untuk selanjutnya itu ada perdarahan yang berjalan lahir. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ibu mengalami yang tadi sudah saya sampaikan, ibu bisa segera ke fasilitas kesehatan gitu. Terus tadi ibu juga menyebutkan tidak ada keluhan ya Bu ya pada saat proses menyusui, terus juga ASI yang keluar lancar. Berarti cara menyusui ibu itu udah benar. Ini saya anjurkan ya Bu ya untuk ibu terus meminiin adanya selama 6 bulan atau yang disebut sebagai ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu adanya hanya mini ASI aja selama 6 bulan tanpa ada tambahan seperti susu formula, terus ada kayak dikasih minum air putih gitu Bu. Terus sebenarnya bisa juga Bu dilanjut sampai 2 tahun. Tapi biasanya 6 bulan ke atas itu perlu makanan tambahan seperti MPASI. Terus ada juga Bu manfaat ASI eksklusif itu sendiri. Nah, untuk bayi itu biasanya dapat meningkatkan kekebalan tubuh, terus juga dapat mendukung tumbuh kembang yang optimal, terus juga meningkatkan kecerdasan serta menurunkan resiko penyakit. Untuk ibunya itu sendiri itu dapat mempercepat proses pemulihan pasca persalinan, terus juga dapat menurunkan resiko penyakit, terus juga praktis dan ekonomi yang ya. Terus yang selanjutnya itu ASI eksklusif ini dapat mempererat ikatan ibu sama adiknya. Jadi kan karena pada proses menyusui itu kan tubuh adiknya juga berdekatan dengan tubuh ibu ya, jadinya itu dapat membuat bonding. Terus ada juga Bu tips sukses untuk ASI eksklusif, yaitu ibunya bisa menyusui sesering mungkin, bisa setiap 2 jam atau ketika adiknya nangis gitu Bu ingin menyusui itu bisa segera diberikan. Terus untuk posisi dan pelekatannya tuh yang benar itu posisinya adiknya ketika ini tuh posisi putih, bukan posisi putih Bu, tapi di bagian areolanya, di bagian yang coklat-coklatnya itu Bu. Jadi itunya itu bisa masuk semua, dia masih semakin semua. Terus juga tidak memberikan makanan tambahan lain seperti tadi yang sudah dijelaskan ya dia. Terus ibunya juga jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Seperti itu. Terus ibunya juga jangan lupa ya Bu ya untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dianjurkan untuk mengkonsumsi yang tinggi protein gitu ya. Untuk memperlancar ASInya. Terus tadi ibu juga jangan lupa untuk istirahat yang cukup ya Bu ya. Istirahat yang cukup. Kalau misalnya bayinya tidur, ibunya juga bisa ikut tidur, ikut beristirahat seperti itu. Dan nanti ini karena tadi ibunya bilang adiknya lahir tanggal 17 Juni nih. Terus sekarang tanggal 24 Juni itu berarti usia adiknya baru 6 hari. Berarti masih masa nifas 6 hari gitu ya. Nanti untuk kontrol lagi itu ketika usia adiknya 29 sampai 42 hari atau sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang akan datang. Seperti itu ya Bu ya. Atau misalnya ibu mengalami keluhan lahir itu juga bisa segera ke fasilitas kesehatan. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Gak ada ya Bu ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf ya Bu ya, ini buku sama leafletnya di bawah. Terima kasih. Sehat ya Bu.